Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wal alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Zuniar Aziza Asy'ari, NIM 1923066, kelas PAI 5B. Oke, apa kabar adik-adikku sekalian? Semoga sehat-sehat selalu ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Meskipun pembelajaran kita hanya melalui daring atau online, namun tidak menjadi penghambat untuk kita mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sholli sadri, wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang iman kepada malaikat. Nah, apa sih iman kepada malaikat itu? Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, ada beberapa poin penting yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua, hukum beriman kepada malaikat. Yang ketiga, penciptaannya malaikat. Yang keempat, perbedaan malaikat dengan manusia dan jin. Yang kelima, jumlah malaikat. Yang keenam, nama-nama malaikat dan tugasnya. Dan yang ketujuh, hikmah beriman kepada malaikat. Oke, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian iman kepada malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Malaikat menurut bahasa berasal dari kata la'aka, yang artinya menyampaikan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya sebagai utusan Allah, yang taat, patuh, serta tidak membangkang terhadap perintah-perintahnya. Jadi, iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Poin kedua yaitu tentang hukum beriman kepada malaikat. Mengimani malaikat itu hukumnya fardu ain. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Kewajiban iman kepada malaikat sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu hari Rasulullah SAW muncul di tengah orang banyak, lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Kamu harus percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti." Selanjutnya itu tentang penciptaannya malaikat. Dikarenakan minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, terutama yang berkaitan dengan hal-hal gaib termasuk malaikat. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Penggambaran wujud dari malaikat terdapat dalam Quran Surah Al-Fatir ayat 1 yang menyebutkan bahwa malaikat merupakan utusan Allah yang memiliki sayap masing-masing, ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Selanjutnya itu perbedaan malaikat dengan manusia dan jin. Perbedaan malaikat dengan manusia dan jin dari segi asal kejadian, malaikat berbeda dengan manusia dan jin, yaitu bahwa malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan manusia dan jin masing-masing diciptakan dari tanah atau api. Dari sifat dan ciri-cirinya, perbedaan malaikat, manusia, dan jin itu sebagai berikut. Malaikat itu sifatnya gaib, tidak memiliki nafsu, selalu taat kepada Allah, tidak berjenis kelamin, tidak makan, tidak tidur, dan tidak kawin, memiliki akal pikiran yang sifatnya statis. Manusia itu sifatnya nyata, memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang tidak, berjenis kelamin, makan, minum, tidur, dan kawin, memiliki akal pikiran yang sifatnya dinamis. Nah, sedangkan jin
sifatnya gaib, memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang tidak, berjenis kelamin, makan, minum, tidur, dan kawin, memiliki akal pikiran yang sifatnya dinamis. Nah, selanjutnya jumlah malaikat. Jumlah malaikat karena sifatnya gaib, beberapa jumlah malaikat secara terperinci sebagai manusia hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Demikian keterangan hadis berikut dapat memberikan penjelasan tentang banyaknya jumlah malaikat. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan berselawat kepadanya. Sore hari, dan jika ia mengunjungi di waktu sore hari, maka 70.000 malaikat akan berselawat kepadanya hingga pagi hari." Hadis riwayat Ibnu Majah. Banyaknya jumlah malaikat tersebut menggambarkan betapa maha kuasanya Allah. Karena dengan jumlah malaikat yang demikian banyak, sangat mudah bagi Allah untuk mengetahui gerak-gerik tingkah laku manusia. Namun demikian, umat Islam diperintahkan untuk mengetahui dan mengimani 10 nama malaikat yang diberi tugas secara langsung kepada manusia. Nah, yang berikut tentang nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama, Malaikat Jibril. Malaikat Jibril merupakan penghulu para malaikat. Malaikat Jibril memiliki beberapa nama atau julukan, yaitu sebagai Ruh Al-Amin dan Ruh Al-Qudus. Tugas Malaikat Jibril ialah menyampaikan wahyu dari Allah untuk Nabi dan Rasulnya. Selanjutnya, Malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang tugasnya mengurus urusan makhluk Allah, termasuk mengatur rezeki manusia. Di antaranya yang diatur adalah air, hujan, pembagian rezeki bagi manusia, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Malaikat Mikail merupakan salah satu malaikat yang menjadi pembesar seluruh malaikat selain Malaikat Jibril. Malaikat Israil. Malaikat Israil merupakan malaikat yang tugasnya mencabut nyawa semua makhluk, termasuk dirinya sendiri. Malaikat Israil diberi kemampuan oleh Allah untuk dapat menjangkau dengan mudah dari barat hingga timur dan juga mampu membolak-balikan dunia. Selanjutnya, Malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. Malaikat Israfil selalu memegang trompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad hingga kiamat tiba. Pada tiupan pertama untuk menakutkan dan memporak-porandakan dunia, tiupan kedua untuk mematikan para malaikat, dan tiupan ketiga untuk membangkitkan orang-orang yang telah mati. Dalam sebuah hadis digambarkan bahwa sangkakala malaikat Israfil berbentuk seperti tanduk dan yang terbuat dari cahaya dan ukurannya seluas langit dan bumi. Selanjutnya, Malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas untuk menanyakan orang dan menguji iman yang telah mati. Selanjutnya, Malaikat Rakib yang bertugas untuk mencatat amal baik manusia. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Malaikat Malik bertugas untuk mengawasi neraka, dan Malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga dan mengawasi surga. Poin selanjutnya itu hikmah beriman kepada malaikat. Poin yang pertama yaitu menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, senantiasa berhati-hati dalam berucap dan berbuat sesuatu. Yang ketiga, menambah rasa syukur kepada Allah karena melalui malaikatnya manusia mendapatkan banyak karunia. Yang keempat, semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan malaikat tanpa usaha dan kerja keras. Dan yang terakhir, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah. Mungkin hanya itu pembahasan kita dalam video pembelajaran kali ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.